Ini soalnya ya. Nah, di soal ini ya, data neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian itu berarti data akhir ya untuk menyusun laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang pertama kali disusun ketika sudah tersusun neraca saldo disesuaikan adalah laporan laba rugi ya. Nanti setelah laporan laba rugi kita akan menyusun return earning statement ya atau laporan perubahan modal. Kemudian kita akan menyusun neraca. Ya, itu sequence-nya ya urutannya. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaian PT ABC pada akhir periode tahun 2020. Ya. Dari kas sampai dengan interest expense ya. Ini sudah saya urutkan dari aset, kemudian yang aset ya, kas, supplies, prepaid insurance, equipment, sampai dengan paten. Ini adalah aset ya. Kemudian account payable ya, salaries wages payable, unearned service revenue, dan bonds payable ini masuk kategori liabilitas. Dan share capital ordinary ya. Kemudian return earning ini masuk ke kategori ekuitas ya. Selanjutnya dari service revenue sampai dengan interest expense ini adalah komponen untuk menyusun net income ya. Ya, jangan sampai tertukar. Ini kebetulan sudah urut ya, jadi nggak masalah. Nanti kalau misalkan datanya diacak-acak gitu ya, datanya diacak-acak, akunnya diacak-acak ya, tidak urut seperti ini. Ini semoga teman-teman bisa menyusun ya dengan baik, mengurutkan ya dari kas, kemudian liabilitas, ekuitas, dan juga komponen untuk laporan laba rugi. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian ini ya diketahui data ya saldo debit kreditnya, tapi di sini saldo kasnya masih kosong. Ya. Nah, kalau saldo kasnya masih kosong, berarti kita jumlah dulu untuk yang saldonya komplit ya. Ini saldonya komplit berarti yang kredit ya. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Untuk yang sisi kreditnya totalnya adalah 141.000. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Sini aja. Kita jumlahkan yang ada di kolom debit ya, kecuali yang kas karena kasnya belum diketahui. Total debitnya 141.000, total kreditnya ini yang tanpa kas 127.300. Nah, kalau namanya neraca saldo, ya neraca saldo namanya neraca berarti harus sama ya, saldo debit dan saldo kreditnya. Berarti saldo debitnya adalah 141.000 juga. Maka ya kasnya bisa kita hitung ya, 141.000 dikurangi dengan total ini ya, total kolom debit yang kecuali kas tadi. Nah, ini kas yang diperoleh ya. Kas diperoleh sebesar 13.700. Ini tadi langkah pertama ya, melengkapi neraca saldo disesuaikan. Diperoleh kasnya 13.700 ya. Selanjutnya kita akan membuat dulu ya return earning statement. Nanti hasil akhir dari return earning statement itu akan menjadi komponen return earning yang ada di neraca ya. Return earning statement itu disusun ya, itu pasti dengan masukan gitu ya, input dengan perhitungan income ya, income atau loss-nya. Ya. Nah, ini yang tadi ya, kasnya diperoleh 13.700 ya. Selanjutnya kita akan menyusun return earning statement ya. Atau kalau mau menyusun dulu ya atau mencari dulu di sini disajikan dulu income statement silahkan ya. Nah, income-nya ini kan tadi dari sini ya, dari service revenue sampai dengan interest expense ya.
service revenue-nya 20.000, kemudian yang di kolom debit ini semuanya expense ya, 18.000 tambah 2.800 tambah 2.400 tambah 1.800 ya. Ini total expense-nya. Pendapatan dikurangi dengan seluruh total beban, maka akan diperoleh net income atau net loss. Ya. Hasil perhitungannya benar nggak ketemunya net loss ya 5.000. Benar, Bu. Ya, net loss 5.000 ya. Maka ketika menyusun return earning akhir ya, kita akan sajikan dulu ya return earning awal. Return earning awal ini adalah return earning yang ada di neraca saldo. Ingat ya, neraca yang ada di neraca saldo ini bukan return earning yang tercantum di neraca. Ya, jadi kita harus mencari dulu, kita harus menyajikan dulu return earning statement-nya. Nah, yang ada di return earning statement ya, itulah yang nanti kita cantumkan di neraca. Ya. Ini return earning awalnya 40.000 ya. Kemudian karena loss berarti mengurangi ya, dikurangi dengan net loss 5.000 dan berdasarkan informasi ya. Ini diabaikan saja ya, untuk yang 2.500 ini diabaikan saja. Karena ketemunya 5.000 ya, bukan 2.500, ini dimerahin saja. Nggak dihapus. Nah, di informasi tambahannya ya, tidak ada dividen yang diumumkan. Ya, tidak ada dividen yang diumumkan. Berarti ya, untuk menyusun return earning akhir ya, return earning awal ditambah atau ditambah net income atau dikurangi dengan net loss, nanti dikurangi lagi dengan dividen. Kebetulan dividennya 0, maka return earning akhirnya adalah 35.000. Nah, 35.000 ini nanti yang akan masuk ke sini ya, yang akan kita sajikan di komponen ekuitas ya untuk saldo return earning akhir ini sebesar 35.000. Nah, berikutnya kita sajikan ya financial position-nya. Nah, neraca ya, neraca nanti PT ABC ya, neraca per tanggal 31 Desember 2020 gitu misalkan ya. Kita mulai dari menyusun aset ya. Aset tadi komponennya terdiri dari current asset dan non current asset ya. Dari data neraca saldo disesuaikan ini ya, yang masuk ke komponen current ya adalah tadi yang yang kas atau setara kas yang bisa dikonversi ya menjadi kas dalam yang masa manfaatnya gitu ya, itu sampai dengan 12 bulan ya. Di sini biasanya yang selain yang kas ya, maka yang termasuk ke dalam komponen current asset adalah supplies, kemudian prepaid insurance ya. Di sini hanya 3 ya yang masuk ke komponen current asset. Current assetnya supplies kasnya 13.700, kemudian supplies-nya 2.400 ya, dan prepaid insurance-nya 2.000. Maka total current asetnya adalah 18.100. Berikutnya kita sajikan non current asset. Kalau di penjelasan yang di video banyak banget ya komponen dari non current asset ya. Nah, ini masih contoh sederhana ya. Kalau di soal ini ya, yang masuk ke komponen non current asset itu ada equipment yang merupakan ya aset tetap, non current asset yang berwujud dan paten. Untuk akun akumulasi ini akan melekat ya penyajiannya, kalau di neraca penyajiannya tepat ya di bawah akun asetnya ya. Kemudian ini perusahaan juga memiliki paten yang merupakan non current aset yang tidak berwujud ya. Nah, penyajian non current aset ya, equipment-nya 96.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi 18.000. Maka nilai bukunya adalah 78.000. Nah, ini penyajian aset tetap sebesar nilai bukunya ya 78.000. Berikutnya paten ya, saldo patennya 1.900 ya, saldo patennya 1.900, maka total non current asetnya adalah 79.900. Total current aset
ditambah total non-current aset akan kita peroleh total aset. Ya. Hasil dari total aset ini nanti harus sama ya dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Next berikutnya kita akan sajikan liabilitasnya ya. Liabilitas tadi komponennya ya sama seperti aset ya, yaitu kita bagi menjadi current liability dan non current liability. Kalau kita lihat dari akun yang ada di neraca saldo ini ya, yang masuk ke komponen current liability ya, yang pembayaran atau klaimnya nanti akan jatuh tempo dalam waktu kurang lebih 12 bulan ya. Maka yang masuk ke dalamnya adalah account payable, kemudian salaries and wages payable ya, dan juga unearned service revenue. Nah, tambah ya. Kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ada bagian dari ya obligasi yang jatuh tempo pada tahun tersebut. Nah, itu akan kita klasifikasi sebagai current liability atau kalau istilahnya current portion ya. Nah, istilahnya current portion ya, current portion dari utang jangka panjang ya, itu merupakan bagian dari current liability. Karena di sini tidak disebutkan ya, maka kita asumsikan untuk yang bonds payable-nya seluruhnya merupakan komponen dari non current liability ya. Maka current liability-nya tadi account payable ditambah salaries and wages payable ditambah unearned service revenue, maka total current liability-nya adalah 25.000. Selanjutnya yang masuk ke komponen non current liability ya, yang masuk komponen non current liability tadi adalah obligasi ya. Obligasi sebesar 18.000. Sehingga total liabilitasnya adalah 25.000 ditambah 18.000 ya, totalnya 43.000. Nah, yang terakhir ya komponen dari statement of financial position ya adalah ekuitas ya. Nah, ekuitas di sini ya kalau yang di neraca saldo dia hanya punya share capital saja dan juga return earning ya. Share capital-nya sama seperti yang disajikan di neraca saldo ya, sebesar 20.000 ya. Kemudian kalau return earning-nya yang masuk ke neraca adalah return earning akhir ya. Yang tadi kita hitung atau kita sajikan di return earning statement. Ya, ini yang sebesar 35.000 ya, bukan 40.000. Sehingga ya total liabilitas dan ekuitasnya ya. Ini total ekuitasnya dulu, totalnya adalah 55.000 ya. Share capital ordinary ditambah return earning akhir dan total liabilitas plus ekuitas ya 43.000 ya ditambah 55.000 ya. Totalnya 98.000. Nah, neraca ini menunjukkan persamaan akuntansi ya. Harta sama dengan utang plus modal ya, sama-sama sebesar 98.000. Nah, ini pembahasan untuk soal sederhana